Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah menyelesaikan pertengkaran dalam hikmat Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal pasal 13 ayat 10 terjemahan baru yang berbunyi demikian. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita terlibat dalam perselisihan dan berujung pada pertengkaran? Apa yang kita lakukan? Adakah kita dengan sukarela dan ikhlas untuk mengalah ketika sedang terlibat dalam pertengkaran? Sebagian besar orang tidak akan mau mengalah dengan sukarela dan ikhlas, sebab tidak seorang pun bersedia menanggung kesalahan. Ini bukan hanya menjadi masalah dalam dunia modern saat ini, tetapi masalah ini sudah ada sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Tidak ada seorang pun yang ingin disalahkan atas satu kejadian yang membawa kerugian yang besar, sehingga akhirnya terjadilah pertengkaran yang tidak ada ujungnya, kecuali jika salah satu pihak yang mengakhiri pertengkaran tersebut. Tetapi cara mengakhiri pertengkaran tersebut pun menentukan apakah masih akan timbul pertengkaran-pertengkaran lain di masa yang akan datang, atau memang pertengkaran tersebut sudah berakhir pada saat salah satu pihak mengakhirinya. Tentu kita mengenal Esau dan Yakub, anak kembar dari Ishak dan Ribka. Meskipun mereka kembar, tetapi Esau tetap dianggap sebagai anak sulung, karena ia yang lebih dulu keluar dari rahim ibunya. Mereka tumbuh dalam persaingan, sebab Ishak, sang ayah, lebih mengasihi anak sulungnya, yaitu Esau, dan Ribka lebih mengasihi Yakub. Singkat cerita, pertengkaran terjadi di antara mereka, sebab Esau telah memandang rendah hak kesulungannya, sehingga ia terperdaya oleh Yakub yang menginginkan hak kesulungan itu. Pertengkaran mereka tidak berujung, sampai akhirnya Yakub melarikan diri dari rumah untuk menghindari amarah Esau. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seberapa sering kita mengakhiri pertengkaran, entah itu dengan orang tua, pasangan, saudara, teman, atau sahabat kita, seperti cara Yakub mengakhiri pertengkarannya dengan Esau. Mungkin kita tidak lari dari rumah, atau kita tidak menghindari berpapasan dengan mereka, tetapi respon kita jauh lebih kejam. Kita bahkan tidak menganggap mereka ada. Ini adalah satu respon yang lahir dari kesombongan. Di dalam rumah, kita tahu lawan bertengkar kita ada dan berusaha untuk berbaikan, tetapi kita tidak menganggap mereka ada. Di dalam lingkungan pergaulan kita berkumpul dengan teman-teman kita, termasuk orang yang bertengkar dengan kita, tetapi kita tidak menganggap mereka ada. Tentu ini bukanlah respon yang Tuhan inginkan. Kita kembali dalam perjalanan hidup Yakub. Setelah Yakub berkelana dan mengabdi selama beberapa tahun di rumah Laban, Tuhan menyuruh Yakub kembali ke tanah kelahirannya, ke rumah orang tuanya. Yakub taat. Namun saat itu jugalah Yakub harus kembali menghadapi ketakutan terbesarnya, yaitu Esau. Dia mengingat pertengkarannya yang tidak berakhir dengan baik. Malahan dalam pertengkaran tersebut, Esau ingin membunuh Yakub. Oleh sebab itu, Yakub memohon agar Tuhan mengingat janji yang diteguhkannya kepada dirinya yang membuatnya kembali ke rumah Ishak. Dan Tuhan menepati janjinya. Ia berbuat baik kepada Yakub. Amarah, dendam, dan hal-hal yang menyelimuti hati Esau berpuluh-puluh tahun yang lalu telah berubah menjadi kasih. Esau mengasihi Yakub sebagai adiknya, dan Yakub menghormati Esau sebagai kakaknya. Jika kita kilas balik dalam kehidupan kita,
khususnya dalam pertengkaran-pertengkaran yang kita alami. Seberapa sering kita memohon agar Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk menyelesaikan masalah kita. Dan ketika Tuhan membisikkan hikmat itu dalam hati kita, seberapa sering kita taat kepadanya. Banyak orang yang terkadang meminta hikmat dari Tuhan, tetapi sedikit dari mereka yang mau taat kepada tuntunan hikmat tersebut. Mengapa? Sebab hikmat Allah pasti akan selalu bertentangan dengan hikmat dunia ini. Hikmat Allah didasarkan pada kasih-Nya, kekudusan-Nya, dan kesempurnaannya. Sedangkan hikmat dunia ini didasarkan pada keinginan-keinginan daging kita. Namun, Amsal hari ini berkata, mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Kata mendengar tidak hanya berbicara tentang kemampuan untuk mendengar, tetapi juga kemampuan untuk memahami dan menerima apa yang diajarkan. Kemampuan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang rendah hati, dan dengan mendengar yang seperti inilah kita akan menjalani hidup yang berhikmat di dalam Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan. Dalam pertengkaran yang kita alami, seberapa sering kita meminta hikmat dari Tuhan? Adakah kita taat kepada tuntunan hikmat-Nya? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sekali lagi menegur kami. Beri kami kerendahan hati untuk mendengar seruan hikmat-Mu. Beri kami kekuatan dan keberanian untuk berjalan dalam tuntunan hikmat dan kebenaran-Mu. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.